Apakah kamu tahu perbedaan investasi saham dengan trading saham? Banyak orang salah memahami perbedaan keduanya, sehingga banyak orang takut untuk berinvestasi, khususnya investasi saham. Yuk kita pahami betul apa saja perbedaannya. Simak video berikut ini. Investasi saham dan trading saham itu berbeda. Investasi dan trading merupakan metode keuangan untuk menambah kekayaan dengan suatu jangka waktu dengan membeli dan menyimpan sebuah portofolio atau kumpulan aset. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan, ternyata investasi saham berbeda dengan trading saham. Perbedaan mereka ada pada jangka waktu, di mana pada investasi berfokus pada waktu dengan tempo jangka panjang, sedangkan trading tempo jangka pendek. Hal ini membentuk perbedaan pada strategi, prinsip, serta tindakannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya guys. Investasi didefinisikan sebagai tindakan akumulasi suatu bentuk aset dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Dengan kata lain, pada pasar saham, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan membeli saham dan kemudian disimpan dan dijual kembali nantinya. Investor tidak terlalu peduli dengan turunnya harga saham dengan ekspektasi bahwa harga akan kembali naik nantinya. Strategi. Karena jangka waktunya panjang, investor akan sangat memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi saham tersebut. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga. Biasanya, yang dibeli adalah saham emiten yang sehat dan kualitas kerja yang baik dengan fundamental yang kokoh. Mereka memfokuskan pembelian saham pada kesehatan perusahaan. Instrumen investasi yang biasa dipilih oleh investor adalah jenis investasi jangka panjang, seperti properti, industri besar dan kecil, atau dapat juga berupa saham. Selain nilai aset yang akan bertambah, investor juga mengambil keuntungan dari pembagian dividen secara berkala. Prinsip buy and hold adalah prinsip dasar seorang investor. Mereka akan menyimpan investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Mereka hanya akan melepaskan sahamnya ketika tujuan mereka telah terpenuhi atau kualitas emiten mulai memburuk. Biasanya, jenis investasi yang dipilih oleh investor memiliki likuiditas rendah. Mereka biasanya menggunakan analisis fundamental seperti price-earnings ratio dan ramalan manajemen untuk membantu identifikasi kinerja perusahaan. Resiko. Resiko yang terdapat pada investasi adalah resiko counterparty dan resiko partial fill. Resiko counterparty timbul karena ketika Anda membutuhkan pihak lain untuk membeli aset ketika Anda menjualnya. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan resiko partial fills adalah resiko yang terjadi apabila aset Anda hanya berhasil terjual sebagian. Analogi investasi pada tanah. Seorang investor yang ingin menanam uangnya pada pembelian tanah akan memilih tanah yang berkualitas dari sisi ekonomi dengan memperhatikan penjual tanah, sertifikat, lokasi, hingga lingkungan sekitar. Kemudian, investor akan membeli tanah tersebut dan menyimpannya hingga saat dia pensiun. Contoh tujuan investasinya yaitu pendanaan masa pensiun. Investor akan memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menyewakannya dan mendapatkan pendapatan pasif berupa ongkos sewa. Seiring dengan waktu, tanah tersebut akan bertambah nilainya, dan pada saat pensiun nanti, tanah tersebut akan diuangkan. Apabila terjadi kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan dan sebagainya, maka investor akan menjual tanah tersebut. Tanah tersebut tidak akan dijual apabila terjadi kenaikan harga 1 tahun setelah pembelian atau sebelum masa investor pensiun. Trading saham yang dilakukan oleh trader. Trader adalah
seorang yang memanfaatkan perubahan harga guna mencari keuntungan. Dalam bahasa dagang, istilah trading disebut perdagangan. Jadi, seorang trader akan membeli saham pada harga yang rendah dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Rentan waktu yang dilakukan biasanya jangka pendek, bisa per 15 menit, 30 menit, atau paling lama jangka 1 minggu. Trading adalah aktivitas yang dilakukan trader dan dapat terjadi pada pasar saham maupun pasar obligasi. Trader melakukan transaksi dengan frekuensi yang jauh lebih banyak dibandingkan investor dengan jangka waktu pendek. Jika seorang investor puas dengan tingkat keuntungan 15% setiap tahunnya, seorang trader mencari tingkat keuntungan tersebut tiap bulannya. Strategi. Trader memfokuskan strategi mereka pada sentimen dan kondisi pasar dibandingkan performa emiten saham yang mereka beli. Jika pasar saham sedang mengalami penurunan akibat situasi politik negeri atau ekonomi global, maka seorang trader tidak akan masuk pasar saham sebelum kondisinya kembali normal. Strategi dan rencana pada seorang trader akan lebih terarah dan jelas karena mereka tidak menahan posisi trading dengan lama. Beberapa strategi ekonomi yang digunakan oleh trader adalah stop loss, target profit, dan risk-reward ratio. Prinsip dasar seorang trader adalah buy and sell. Mereka akan selalu memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan dari selisih beli-jual tersebut. Mereka menggunakan analisis teknikal untuk mengetahui pergerakan harga saham. Trader akan membeli saham perusahaan yang memiliki potensi kenaikan harga dalam jangka waktu singkat. Resiko. Layaknya investor, trader pun terekspos pada resiko trading, yaitu resiko capital loss di mana harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Kemudian, resiko kebangkrutan perusahaan. Pada trader, resiko counterparty akan lebih rendah, tetapi tetap saja trader tidak dapat mengambil keuntungan sesaat dari penurunan harga drastis atau larangan atas short selling. Trading pada tanah. Seorang trader akan membeli tanah ketika mereka mengetahui bahwa akan banyak pembeli tanah dan harga tanah akan segera naik. Kemudian mereka membeli tanah tanpa memperhatikan kualitas tanah. Yang penting mereka mempunyai tanah untuk dijual. Mereka menjualnya kembali ketika ada pembeli yang menawarkan harga yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Seorang trader akan terus melakukan transaksi jual beli tersebut hingga tidak ada lagi peminat tanah. Mengetahui perbedaan antara trader dengan investor dapat membantu kita mengetahui strategi dengan jelas. Tentunya, seorang investor tidak ingin menanam uangnya pada perusahaan yang sedang diterpa masalah dan terancam kebangkrutan. Berikut pula dengan trader yang tidak ingin membeli saham perusahaan yang berstruktur baik tetapi memiliki fluktuasi rendah. Lalu, mana yang lebih sesuai, investasi saham atau trading saham? Biasanya, orang akan bertanya, mana yang lebih menguntungkan, investasi saham atau trading saham? Sayangnya, pertanyaan ini kurang tepat. Seharusnya pertanyaan yang lebih tepat adalah, mana yang lebih sesuai untuk saya, investasi saham atau trading saham? Jika kamu berorientasi pada hasil jangka panjang, kamu lebih cocok berinvestasi saham. Pelajari teknik-teknik untuk analisis fundamental. Jika kamu berorientasi pada hasil jangka pendek atau sekaligus dijadikan mata pencaharian utama, kamu lebih cocok trading saham. Pelajari teknik-teknik untuk analisis teknikal. Keduanya memiliki potensi keuntungan dan juga potensi kerugian. Sebelum kamu berinvestasi atau trading saham, pastikan kamu sudah belajar terlebih dahulu ya.